Mbah, kapan saya bisa lihat mantan saya menderita? Kalian pokoknya sih. Karena saya nggak suka ngeliat dia. Dia kayak nggak ada dosa. Oke Mbah, secepatnya ya. Seluruhku akan sakit sekarang. Kenapa, San? Kaki gue, Kaki lu kenapa? kaki gue kenapa ya? Gak bisa digerakin. Apaan sih? Tapi kamu cepetan lihat deh, itu Sony kenapa kejang-kejang? Ya dia lagi kamu kali ya udah. Ayo cepetan kita lihat yuk, ayo cepet. Ya gue nggak tahu lah dia kenapa. Lagian kalau dia kenapa-napa pun itu bukan urusan gue lagi. Tapi tolongin. Sama sih yang sebelah kosan aku nih ketemu. Dia bilang aku dikasih bacaan-bacaan supaya mama papa nggak marah, supaya ini supaya itu. Akhirnya aku pulang ke rumah. Pas aku pulang ke rumah, mama juga udah curiga. Soalnya aku sering muntah-muntah, sering ini, sering itu gitu. Mama curiga. Karena mama curiga akhirnya aku disuruh tes pack sama mama waktu itu. Bagus. Saya senang kalau kamu puas. Saya juga berterima kasih banget sama Mbah. Saya bahagia banget. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau mantan saya itu menderita. Dan yang membuat saya lebih senang lagi, penyakitnya tidak diketahui secara medis. Terus kapan kamu akan melakukan ritual itu lagi? Serahkan janin kamu pada makhluk gaib itu. Dia sudah menunggu janin kamu. Iya Mbah, ya Mbah. Kapanpun. Tapi kata Mbah yang kemarin jahat. Iya, saya masih ada yang lain. Jangan kamu sebut makhluk gaib yang kemarin. Dia juga suka sama kamu. Iya jangan dong Mbah. Ambil aja janin saya, tapi jangan sayangnya juga. Tenang aja. Kamu akan melakukan ritual di tempat lain. Kalau di tempat kemarin, kamu bisa mati. Apapun Mbah, apapun asalkan saya selamat. Saya mau minta uang dulu sama orang tua saya di rumah. Tapi gimana caranya pas saya minta uang sama orang tua saya nggak marah. Itu perkara mudah. Saya akan kasih kamu mantra agar mata orang tua kamu tertutup dan tidak akan marah sama kamu. Kamu minta uang lagi itu untuk apa? Baru kemarin papa kamu itu transfer kirim uang buat kamu. Iya, uang yang kemarin itu buat ujian. Yang sekarang ini buat praktek. Ya sudah, nanti papa transfer ya. Pak, aku yakin Selfie itu hamil, Pak. Astagfirullah. Selimut aku kenapa kebuka sendiri? Siapa itu? Selfie, kamu kenapa nak? Kamu sakit lagi? Ya Mom, perut aku sakit banget, aku mual. Ya udah, sekarang kamu bobo ya, pejamin mata kamu. Mama temani kamu malam ini tidur di sini. Ayo. Ke sini. Pergi kamu! Kamu gak akan bisa ngambil janinku, pergi! Selfie, sadar nak. Pergi! Bangun. Selvi, kenapa kamu teriak-teriak seperti ini? Kamu gak apa-apa kan? Dia datang lagi! Dia siapa? Dia genderuwo. Tapi tuh kelihatannya gak seperti genderuwo. Selfie, sekarang kamu jujur sama mama ya. Kalau kamu itu sudah hamil. Enggak, aku gak hamil kok. Aku tadi cuma ngigo. Udah, aku mau tidur lagi. Cukup, Selvi. Tadi kami dengar sendiri.
Kamu teriak-teriak, ketakutan janin kamu diambil. Ayo, mulai sekarang kita ke dokter untuk periksa. Iya nak, ayo kita periksa ke dokter. Hai sayang. Dokter, apakah hasilnya positif anak saya hamil? Betul Bu, sudah 7 minggu. Apa? Memalukan kamu. Ini anak Sony kan? Pokoknya dia harus tanggung jawab atas kehamilan kamu. Papa nggak nyangka. Kamu bisa seperti ini. Mau ditaruh mana muka papa ini? Pokoknya besok, Sony harus dibawa ke sini. Kamu harus dinikahinya. Enggak, Pak, nggak mungkin. Aku sama Sony udah putus, nggak mungkin, Pak. Pokoknya besok pagi, Papa sama Mama mau ke rumah Sony. Kalian jangan paksa saya dan anak saya untuk menikahi anak kalian. Saya tahu ini akal-akal kalian untuk mengikat anak saya. Tante, tapi ini benar. Selfie nggak bohong. Kalau anak dalam perut Selfie itu anaknya Sony. Kalian mau lakukan tes DNA, sanggup kalian bayarnya. Tapi saya nggak akan nganggap ini darah daging Sony. Mah, itu bukan anakku, Mah. Kamu tuh bisa-bisanya ngomong kayak gitu, Sony. Ini anak kamu. Udah aku bilang ya, jangan pernah paksa aku buat tanggung jawab. Pacar kamu tuh banyak, siapapun bisa jadi bapak anak itu. Kamu pacarnya Selfie kan? Dan setiap hari kamu mengantarkan pulang Selfie. Pacar aku bukan Selfie aja. Lagian, siapa juga yang mau setia sama dia? Orang kaya aja enggak. Dia udah gak suci lagi. Tega-teganya ya. Ngomong kayak gitu depan orang tuaku. Kamu bakalan nyesel dan kamu bakal terima akibatnya. Pas di USG waktu itu dokter bilang, Ibu, ini udah ada jantungnya. Saya nggak mau kira anak ini soalnya udah ada jantungnya. Dia bilang itu sama aja kami semua ngebunuh. Akhirnya setelah itu pulanglah ke rumah. Habis pulang ke rumah, dari situ aku sempat sekolah beberapa hari. Terus akhirnya setelah itu aku dipilih untuk diasingkan sama mama sama papa. Untuk membesarkan si anak ini, akhirnya aku diasingkan di daerah Depok waktu itu. Aku diasingkan selama kurang lebih 7 bulan. Kalian lihat kan, jantungnya sudah terbentuk. Jadi mohon maaf, kami tidak berani melakukan kiret. Saya mohon dokter melakukan kiret. Tidak bisa Bu, ini sama saja kami melakukan pembunuhan. Dan ini sama sekali tidak dibenarkan dalam etika kedokteran. Tapi dok, Jadi sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak bisa bantu Bu. Puas kamu, bikin malu keluarga. Papa sama mama kamu itu dihina sama Sony dan keluarganya. maafin Selfie, Ma. Selfie juga nggak tahu kalau Sony nggak mau tanggung jawab. Diam! Kalau kamu harus melanjutkan kehamilan ini, Papa nggak mau kamu tinggal di sini. Mama setuju, Pak. Lebih baik Selfie ini diasingkan saja sampai dia ini melahirkan. Kak Siska, aku tahu aku di sini. Kamu kabur ya? Aku nggak kabur, Kak. Aku diasingkan sama orang tua aku di sini sampai aku melahirkan. Apa? Jadi kamu masih pertahanin kehamilan kamu? Kamu lupa, kamu kan udah janji mau ngelakuin ritual itu. Lagian kamu juga mau serahin janin kamu kan? Aku nggak mau serahin janin ini, Kak. Tapi aku juga benci sama kehamilan aku. Setiap aku lihat perut aku selalu inget Sony. Udah, kamu gak usah takut. Mending kamu serahin janin itu, terus kamu ikutin ritualnya. Kamu dapat uang, terus masalah kamu beres, iya kan? Kelar. Ya udah deh, Kak. Aku juga benci banget sama Sony biar dia dapat balasannya. Yaudah kalau gitu, ayo kita ke dukun langganan kita. Setelah itu kita ke sana, dia bilang kamu harus siap. Bayi kamu meninggal, laki-laki yang menghamili kamu meninggal, sama setelah itu udah selesai. Dia bilang kayak gitu. Terus aku sih ya seneng-seneng aja lah, maksudnya
dia meninggal dia juga nggak mau tanggung jawab gitu. Akhirnya setelah dari situ dia bilang kamu harus ikutin ritual. Jadi kayak ada ritualnya dulu. Setelah nanti udah ikut ritual, baru kita bisa berangkat ke goa yang ada di Nusa Kambangan waktu itu. Tapi kata dia kamu nggak boleh lari ketika di sana karena batu, terus nggak boleh berbicara, terus nggak boleh makan selama di sana. Kak, aku takut, Kak. Kamu harus berani. Sri Tanggung ada di sini. Aku udah ngeluarin uang 10 juta buat kesini dan demi kamu. Itu utang ya, karena kamu kan nggak punya uang buat kesini. Pokoknya kalau janin itu udah diambil, kamu harus bagi 2 sama aku. Aku 60%, kamu 40%. Iya, aku udah nggak mikirin uang itu kok. Yang penting janin ini keluar aja dulu dari perut aku. Kalian jangan berisik. Kita akan segera mulai. Jangan ada yang berani kabur. Jangan banyak bicara. Pak! Iya paham. Udah cepetan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Pak, tumben Papa ngaji malam. Astagfirullahaladzim. Ma, ini buat kesehatan Selfie dan kandungannya. Apa? Pak, kita ini sudah malu Selfie hamil. Apalagi sudah dipermalukan oleh keluarganya Sony. Sekarang Papa mau mendoakan dia, anak yang tidak diharapkan. Ma, Papa juga malu dan sakit hati. Tapi mau gimana lagi? Biar bagaimanapun, anak yang berada dalam kandungan Selfie itu adalah cucu kita. Diakui atau tidak. Dan Selfie adalah anak kita, Ma. Papa nggak mau kalau mereka sampai celaka atau apapun. Pak, aku juga nggak mau semua orang itu tahu kalau Selfie itu hamil. Kan Papa yang udah ngungsiin mereka. Iya, Ma. Jadi sampai kapanpun Mama tidak suka atas kehamilan itu. Papa tahu. Tapi setelah anak itu lahir, mereka harus kembali ke sini, Ma. Jangan sekarang. Pokoknya Mama tidak mau kalau tetangga itu curiga pulang-pulang Selfie itu bawa bayi. Mana janin yang kalian janjikan untukku? Kami sudah mempersiapkan janinnya. Laqad haqqallahu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Apa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal Kamu mau kemana? Kak, aku beneran gak bisa, Kak. Aku bingung. Kita udah jauh-jauh datang ke sini dan itu pakai duit aku. Aku gak bisa lanjutin. Aku dengar suara papa aku ngaji, Kak. Terus kamu tetap mau ngelanjutin kehamilan ini, iya? Gak tahu, Kak. Aku bingung. Kamu tuh bodoh ya. Sebentar lagi kita tuh kaya. Tapi kamu malah kayak gini. Yang ada kamu malah harus ganti uang aku 10 juta. Akhirnya setelah 9 bulan, bayi itu keluar. Aku tinggal di... Jadi setelah keluar, kita sempat satu rumah selama sebulan. Akhirnya, tapi
dipisahin dia sama pengasuhnya, aku pulang ke rumah. Ma, anak kamu itu mau melahirkan. Kamu kok diam aja seperti ini sih? Tolongin, Ma. Dampingi dia. Salah dia, Pak. Kenapa Hamil tidak punya suami? Masih mending kita mau mengunjungi dia. Temannya juga. Terus bidannya juga akan datang. Udahlah, Ma. Jangan membenci anak dan cucu kita. Sekarang mau apa lagi? Cucu kita itu udah mau lahir. Aduh, ini ibu bidannya juga lama banget sih datangnya. Ibu bidannya sudah datang. Bu, cepat, Bu. Selfie, sabar. Kamu tarik nafas dalam-dalam. Atur nafas kamu dengan baik, Selfie. Sabar ya.